Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan saya Nur Farah Farida, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Gorontalo. NIM 1201222463. Saya mengajar di SDN 13 Banawa, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN dengan materi pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, agar lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, oke. Jadi, seperti biasa, sebelum mulai kita pembelajaran ini, tentu kita harus berdoa. Nah, siapa yang mau pimpin berdoa? Azam. Oke, Azam dulu ya. Oke, Azam, silakan pimpin temannya berdoa. Nah, ya, jadi seperti biasanya kalau kita mau lanjut ke pembelajaran, tentu kita akan menyanyi ya. Kita nyanyikan lagu nasional ya. Halo Halo Bandung, hafal? Oke, sekarang didengarkan dulu ya, Ibu cari musiknya dulu ya. Ya, jadi tadi kan waktu kalian sebelum masuk di dalam kelas, tentu dari rumah, kalian tadi dalam perjalanan melihat-lihat lingkungan. Apa saja yang kalian sudah lihat? Pohon. Nah, apa lagi? Rumput, tumbuh-tumbuhan, bangunan. Oke, jadi tadi ada yang sebut pohon ya. Jadi Ibu mau tanya, apakah kalian pernah menanam pohon? Ya, saat menanam pohon itu, apa saja yang kalian lakukan? Menggali tanah. Menanam bibitnya. Oke. Disiram. Oke. Nah, jadi yang tadi sudah kalian katakan itu semua adalah contoh interaksi kita kepada lingkungan, ya. Jadi lingkungannya kita itu ada yang benda hidup, ada yang benda mati. Contohnya apa kalau benda hidup lingkungannya kita? Hewan dan tumbuhan. Oke. Apakah manusia juga termasuk makhluk hidup? Iya, ya. Kalau tentang benda mati apa? Meja, tanah, kursi, batu, seng itu, ya itu semua adalah benda yang mati dan semua adalah lingkungan, ya. Jadi tadi kita berhak untuk memanfaatkan lingkungan, seperti misalnya tadi kalian mau menanam pohon. Apa gunanya pohon yang kalian tanam?
Nah, ada oksigen misalnya ya. Nah, jadi atau misalnya ada yang menanam sayur. Apa gunanya menanam sayur? Untuk dimakan. Nah, mendapatkan sayur-sayuran. Nah, oke. Manusia boleh memanfaatkan lingkungan, tapi kita juga punya kewajiban, ya. Kewajibannya kita apa terhadap lingkungan? Harus dijaga. Karena ya kita selain memiliki kewajiban, kita juga memiliki hak. Jadi lingkungan juga berhak atas ini ya. Nah, lingkungan itu juga kita harus pelihara. Jadi kita nanti mau pelajari apa saja hak-hak kita. Jadi selain kewajiban kita punya hak. Jadi nanti mau dipelajari antara hak kita sebagai, kalian anak-anak bukan? Oke, hak kalian sebagai anak, kalian juga sebagai siswa ya. Nah, jadi itu yang kita mau pelajari hari ini ya. Nah, ada tentang manusia dengan lingkungan, kalian hak-hak anak dengan hak-hak siswa. Nah, oke. Sekarang Ibu mau sampaikan dulu manfaat dari pembelajaran itu. Kalau kita tahu tentang interaksi lingkungan itu, kita tahu memperlakukan lingkungan kita, ya, kita tahu apa saja yang kita bisa manfaatkan dari lingkungan, maka kita bisa mengolah lingkungan dengan baik. Ya, atau contoh seperti inilah, ya. Siapa yang pernah lihat nelayan? Nah, apa yang dikerjakan nelayan sebenarnya? Menangkap ikan. Apakah kalau cuaca sedang tidak bagus, ada badai, apakah nelayan itu pergi mengambil melaut? Nah, tidak ya, kenapa? Karena cuaca buruk akan berbahaya. Iya, apa bahayanya? Ombak besar akhirnya bagaimana dengan perahunya? Terbalik, tenggelam, bisa mati ya. Jadi ketika kita tahu interaksi apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan atau interaksi apa lingkungan dengan kita bisa mengerti atau bisa mengetahui apa saja yang bisa kita lakukan dengan lingkungan. Contoh lagi, kalau misalkan kalian pernah lihat banjir, apa yang bisa menyebabkan banjir itu? Selain hujan. Oke, hujan. Anggaplah hujan. Hujan yang terus-menerus, kemudian selokannya misalnya tersumbat. Apa yang terjadi di situ? Masa longsor? Banjir, karena airnya tidak bisa mengalir. Siapa yang biasanya membuat selokan tersumbat? Ya, kita sebagai manusia, karena adanya karena adanya sampah. Sehingga nantinya sampah-sampah itu menghambat. Nah, dari situ kalau kita tahu sebenarnya kita dalam berinteraksi dengan lingkungan seharusnya tidak boleh seperti itu, maka selanjutnya kita bisa memperbaiki hal-hal itu. Ya, jadi seperti itu. Kita harus tahu apa yang boleh kita lakukan terhadap lingkungan dan seperti apa kita memperlakukan lingkungan. Ya. Nah, kemudian kita kalau tahu haknya kita, jadi tahu apa yang harus kita dapatkan. Ya. Ya, sekarang Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, bisa dilihat? Nah, ini. Jadi sekarang kita belajar tentang tema 6, subtema 1 pembelajaran 3. Tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam, hak-hak anak dan hak-hak kita sebagai siswa. Ya, jadi ini yang kita mau pelajari ya. Oke, kita masuk di tujuan pembelajaran pertama. Jadi kita akan mempelajari dua muatan pelajaran. Ada IPS, ada PPKN. Nah, untuk IPS, tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui gambar, kalian dapat mengidentifikasi mana bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ya. Kemudian melalui gambar, kalian bisa membandingkan mana bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, pembangunan budaya, juga ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian melalui diskusi, kalian juga bisa menggabungkan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan serta pengaruhnya kepada pembangunan sosial, budaya, juga ekonomi. Ya, benar. Kemudian melalui diskusi kalian bisa membuat hasil dari analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, juga ekonomi. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah untuk PPKN. Nah, yang pertama kalian melalui gambar, kalian bisa menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam hal ini kita akan belajar tentang hak-hak anak dan hak-hak kalian sebagai siswa ya. Kemudian melalui gambar, kalian dapat menganalisis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari dengan benar.
Kemudian yang ketiga, melalui diskusi. Jadi kita berdiskusi ya. Dapat menunjukkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kalian dapat menggabungkan hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya adalah tahapan kegiatan pembelajaran kita, ya. Yang pertama nanti kita akan membentuk kelompok kecil. Jadi nanti ibu bagikan kelompok ya. Kemudian kalian berdiskusi menyelesaikan lembar kerja peserta ini. Nanti ibu bagikan apa yang harus kalian selesaikan. Ini kemudian kamu akan presentasi kelompoknya. Kemudian evaluasi. Nanti ibu bagikan soal-soal untuk melihat pemahaman kalian ya. Kemudian penilaiannya, selain ibu menilai dari soal yang ibu bagikan, hasil evaluasi berupa pengetahuan, nanti ibu juga menilai mana kelompok yang bisa menyelesaikan lembar kerja yang ibu berikan sesuai tadi dengan tujuan pembelajaran kita ya. Apakah kalian sudah bisa menggabungkan, apakah kalian sudah bisa menganalisis hal-hal tadi atau belum. Kemudian ibu menilai sikap juga. Kalau sikapnya baik, kalian mau bekerja sama dengan baik dengan temannya, ya, itu semua sudah masuk ke dalam penilaian, ya. Nah, oke. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Oke, menanam? Menanam pokok. Bandingkan. Sekarang kita akan bandingkan dengan video ini. Jadi ibu putar dulu videonya ya. Sampah merupakan suatu barang buangan yang sudah tidak memiliki nilai di dalamnya. Sampah digolongkan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah bioorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan menjadi suatu hal yang lebih menguntungkan bagi alam, yang dapat diolah sebagai pupuk dengan bantuan tangan manusia. Sedangkan sampah organik merupakan sampah yang tidak mudah diolah dan diuraikan oleh alam, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, sudah dilihat tadi? Sudah ya? Nah, sekarang ibu mau tampilkan kembali gambar yang tadi ya. Nah, sekarang kamu perhatikan dulu gambar itu ya. Ibu mau tanya, apakah kedua gambar tadi yang kamu perhatikan, gambar ini dengan video tadi, keduanya menunjukkan interaksi manusia dengan lingkungan? Iya? Ya, oke. Jadi ibu bertanya lagi, apakah keduanya antara menanam pohon tadi dengan sampah tadi itu yang banyak sekali itu, apakah itu menguntungkan bagi manusia sendiri dan lingkungan itu? Menguntungkan tidak? Tidak. Oke, kalau ini menguntungkan? Menguntungkan. Bagi manusia ini menguntungkan? Bagi lingkungan ini menguntungkan? Kalau tentang video sampah tadi bagaimana? Tidak menguntungkan. Nah, bagi manusia tidak menguntungkannya kenapa? Kenapa tidak menguntungkan tentang sampah banyak tadi itu? Karena tercemar, busuk, penyakit semuanya ya. Bisa banjir nantinya ya. Kalau tentang lingkungannya sendiri, lingkungannya kenapa? Tidak menguntungkan bagi lingkungan, kenapa tentang sampah tadi? Tercemar. Nah, lingkungan kita tidak bisa menanam lagi kalau misalnya di situ banyak sekali sampah ya. Seperti itu. Nah, kemudian ibu mau kalian perhatikan gambar lagi ya. Oke, sekarang lihatlah 3 gambar ini ya. Sudah dilihat? Oke, perhatikan gambar ini. Sekarang, interaksi manusia dengan lingkungan akan berpengaruh pada pembangunan budaya, ya, sosial dan juga ekonomi, ya. Sekarang,
gambar pertama adalah gambar budaya. Ya. Ada yang tahu ini pakaiannya, ya? Ya, pakaian adat dari Papua. Ya, ini dibuat diambil dari alam, ya. Itu interaksi manusia dengan alam, mengambil tumbuhan atau misalnya mengambil kulit kayu misalnya atau misalnya daun-daunan. Nah, itu digunakan sebagai baju adat. Jadi kalau kita memanfaatkan lingkungan, maka dia ada pengaruhnya dengan budaya. Kemudian gambar kedua adalah sosial. Benar sekali, gambar sosial ya. Kenapa dikatakan sosial? Karena bekerja sama. Artinya ada interaksi sosial di dalamnya antara manusia yang lain dengan manusia yang lainnya. Ya, misalnya ini saat kalian sedang membersihkan kelas saja, kalau kalian membersihkan kelas, nah, kalian kan berinteraksi dengan teman biasanya ya. Misalnya mengajak teman menyapu, itu semua sosial. Nah, kalau gambar terakhir apa? Oke, ekonomi. Kenapa ekonomi? Kenapa? Menanam tumbuh-tumbuhan. Menanam tumbuh-tumbuhan. Ini apa ini? Jagung. Jagung bisa dijual tidak? Ekonomi itu kaitannya dengan keuangan biasanya ya. Apa yang bisa dibuat menjadi uang? Itu biasa ada kaitannya dengan ekonomi. Jadi manusia biasanya menanam tumbuh-tumbuhan, ya, menanam itu sayur-sayuran agar bisa dijual. Itu untuk peningkatan ekonomi. Nah sekarang ini kita berhak untuk memanfaatkan semua ini, yang memanfaatkan lingkungan kita, ya, memanfaatkan lingkungan kita. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban agar tidak merusak lingkungan, ya. Kita menanam misalnya sayur-sayuran atau misalnya tumbuh-tumbuhan atau misalnya buah-buahan, membuka lahan misalnya, tidak boleh langsung membakar semuanya. Itu ada batasannya, ya, ada aturannya. Sama juga saat kita menebang pohon harus tebang pilih. Tidak boleh semua ditebang. Yang kecil-kecil tidak boleh semua ditebang. Harus ditebang pilih supaya yang kecil tadi bisa tumbuh menjadi besar. Akhirnya tidak habis pohon itu, ya. Jadi selain punya kewajiban, kita punya hak, tapi tetap terbatas pada kewajiban. Nah, yang kita akan bahas adalah hak. Hari ini yang akan kita bahas adalah hak. Jadi selain tadi kewajiban yang sudah kita bahas, kita punya hak. Haknya, ya, ada hak tentang anak, ya. Nanti kalian bisa baca ini di dalam lembar yang akan Ibu bagikan. Ada nanti materi yang Ibu bagikan, silakan dibaca, ya. Tapi dari bacaan itu ada 4 hal yang bisa kita tangkap, ya. Hak-hak anak itu ada 4 di dalam bacaan itu. Konvensi anak-anak itu, ya. Jadi PBB itu persatuan, ya. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, ya, organisasi besar dunia. Nah, itu menetapkan hak-hak anak itu ada, ya, sebenarnya 4 ya. Ya. Kemudian hak kelangsungan hidup, ya. Jadi hak kelangsungan hidup, nah, kita sebagai manusia dibiarkan untuk mempertahankan kehidupannya. Kita berhak untuk hidup, makanya kalau ada orang yang membunuh orang lain tentu dipenjarakan karena melanggar hak, ya. Kemudian hak perlindungan, ya, kita berhak untuk dilindungi, ya. Hak tumbuh kembang, ya. Jadi kita bisa bertumbuh kembang itu mulai mendapatkan pendidikan, ya. Kita mendapatkan pendidikan, kemudian bisa bermain, mendapatkan nutrisi yang cukup, makanan, tempat tinggal, itu semua, ya. Kemudian ada satu lagi hak yang keempat adalah hak berpartisipasi. Kalian boleh mengemukakan pendapat, ya. Kalian bisa berbicara kepada orang lain. Nah, selain hak-hak anak tadi, ada hak-hak seorang siswa, ya. Nah, ini kamu bisa baca kembali nanti di lembar yang Ibu bagikan nanti, ya. Jadi di sini kalau di bacaan kamu itu pertama kamu mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Nah, bisakah kamu memberi contoh hakmu di sekolah? Ada yang bisa berikan contoh hak yang di sekolah? Apa haknya kalian di sekolah? Mendapatkan ilmu, ya. Ya, mendapatkan ilmu, pengetahuan. Kalau mendapatkan nilai dari guru, apakah itu hak?
hak juga. Kalian sudah capek-capek kerja PR tidak didapati oleh ibu guru itu tidak berarti haknya kalian belum terpenuhi. Silakan kalian boleh bilang, Bu, ini belum didapati. Tolong didapati Bu Guru, dinilai. Nah, itu haknya kalian menuntut seperti itu, menuntut nilai ya. Nah. Oke, jadi setelah tadi ini yang sudah Ibu sampaikan, sebentar ini kita akan buat kelompok ya. Kemudian Ibu mau sampaikan, ya, dia bilang ini, semangat dan tetap kompak ya. Jadi dalam mengerjakan kelompok nanti kalian harus semangat, tetap kompak. Jadi nanti jangan ada yang baku rebut, jangan ada yang ribut nah ya. Nah, bertanyalah pada Ibu Guru kalau ada yang tidak dimengerti ya. Jadi mari kita buat kelompok. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Kemarin Ibu kan sudah bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang ayo bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Ayo silakan bergabung ke dalam kelompoknya. Ya. Oke, sudah? Oke. Ibu mau cek dulu kelompoknya ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Lengkap anggotanya? Tidak, ada satu orang yang tidak hadir tadi ya. Ini kelompok? Oke, kelompok 1 lengkap anggotanya? Nah, siapa yang tidak datang? Oke, itu tadi yang tidak hadir ya. Ini? 2. Kelompok 2. Ada lengkap anggotanya? Oh, tidak hadir juga. Satu tidak hadir. Iya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian yang harus diselesaikan ya. Tapi sebelum Ibu suruh menyelesaikan ini, Ibu jelaskan dulu ya, supaya tidak bingung nanti ya. Nah, ini adalah materi yang bisa kalian pelajari. Tadi tentang hak-hak itu ada di dalam sini juga. Ya, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian. Ya, boleh yang ini dipelajari. Kemudian ini ada lembar pekerjaan ya. Lembar kerja peserta didik, kalian selesaikan bersama teman kelompok. Oke? Nah, bersama teman kelompok silakan diselesaikan ini. Nah, ada beberapa lembar ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan kepada Ibu ya. Nah, ini Ibu bagikan medianya, ada gambar-gambarnya di sini. Sesuaikan dengan lembar kerja tadi, apa perintahnya, dibaca baik-baik. Paham? Oke. Ya, silakan. Oke, silakan diselesaikan ya. Oke, silakan. Dibuka ini saja. Ada lain yang dibagi-bagi. Buka saja. Udah lihat sini. Iya, namanya semuanya. Iya, kasih saya. Untuk yang nomor 1 silakan menempelkan sesuai ini. Gabungkan setiap 2 gambar interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam 3 kelompok. Jadi masing-masing 2 gambar di sini ya. 2 gambar yang sesuai ekonomi yang mana, sosial mana. Gabungkan setiap 2 gambar interaksi manusia dengan lingkungan alam ke dalam 3 kelompok. Ini gambar ini ya sesuai dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan sains. Di mana yang ekonomi sebelumnya. Tapi gambar-gambar yang ini cari gambar ini. Kalau ini ada siswa yang gambar ini. Coba lihat.
Ya, sesuaikan dengan gambar, nah, ya. Yaitu ini. Perhatikan ini gambarnya yang di bagian di belakang sini ya. Nah, gambar yang begini kamu cari ya, sesuai kakak-kakak. Itu gambar itu yang ini. Cari ya sesuai gambar yang ini. Jadi lihat di sini. Ini boleh dibuka supaya memudahkan kamu mencari coba. Ini boleh dibuka. Nah, ini boleh dibuka. Sekarang begini. Nah, ini boleh dibuka. Sesuaikan gambar itu dengan ini. Seperti itu ya. Nah, ini yang budaya tadi. Yang satu. Nah, sesuaikan dengan gambar ini ya. Iya, gambar ada di belakang itu. Kenapa nak? Oh tidak, itu untuk dipelajari ya. Sesuaikan dengan gambar ini. Makanya ini bukan satu begini. Mana gambarnya? Ini sesuaikan dengan gambar. Iya benar. Dituliskan di situ sedang apa yang dia lakukan, kemudian hasilnya itu apa. Dibuat tadi supaya lebih gampang. Sudah selesai? Sudah, Ibu cek dulu ya. Oke, jadi karena tadi kelompoknya Sila tadi yang duluan selesai, maka silakan kelompoknya Sila yang presentasi di depannya. Oke, boleh presentasi di depan sini berangkat. Presentasi depan sini. Ayo. Iya, Hektar saja saya. Ya di situ. Selesai itu Hektar. Bawa pekerjaannya. Oke. Yang rapi. Oke, yang rapi. Maju sini. Maju sini. Cepat. Maju. Ya, lagi Sila cepat. Nah, terus goyang-goyang Sila. Ayo Sila. Ayo. Apa dulu yang mau kita lakukan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Oke, silakan dibacakan soal nomor satunya apa? Soal nomor satunya apa tadi? Coba dibaca ini. Soal nomor satunya ini, yang ini. Di depan. Ini nomor 1 di depan tadi. Coba baca dulu. Nah, langsung di bawah. Coba. Yang di bawah. Dari ini. Oke, yang di bawah. Ini kan. Gabungkan setiap dua gambar interaksi manusia dengan lingkungan alam ke dalam 3 kelompok, yaitu pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Gunakan kertas karton dan gambar-gambar yang telah dibagikan oleh guru. Oke, mana hasil pekerjaannya tentang itu? Yang mana yang ditempelkan tadi? Coba diperlihatkan kepada temannya. Ya, kasih begini, kasih lihat temannya. Lihatkan. Oke. Coba ditanya sama temannya, ada yang mau bertanya tidak? Coba, tanyakan Sila sama kelompok lain. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Ya, ada dari kelompok lain mau bertanya. Sudah benarkah pekerjaannya mereka itu? Lihat yang sana, yang ekonomi. Sudah benar gambarnya itu ekonomi? Sudah sama? Kelompok yang sana, kelompok 2 sudah sama? Sosial sudah sama? Oh, budayanya sama? Oke. Kemudian? Oh, apanya? Tempatnya. Yang penting sama-sama budaya. Berarti sama ya? Oke, selanjutnya. Coba dibacakan lagi. Oke, nomor 2. Bagaimana? Ini. Iya.
Analisis setiap dampak hasil dari interaksi manusia terhadap lingkungan alamnya. Dari gambar berikut, tuliskan hasil analisismu di dalam tabel. Oke, gambar pertama gambar apa? Silakan dibaca. Buang sampah. Membuang sampah. Oke. Membuang sampah di jalan, membuang sampah di jalan. Hasil interaksinya apa? Mencemarkan lingkungan. Oke, mencemarkan lingkungan. Oke, ada yang sama? Nah, kelompok ini, kelompok 3, nah, mencemarkan lingkungan juga. Oke, kelompok tadi sana, kelompok 2, bagaimana? Apakah sama? Tidak, apa? Kalau begitu apa? Apa jawabannya? Bisa membuat banjir, oke. Tapi semuanya benar ya. Kalau kita buang sampah sembarangan, selain mencemari lingkungan, tentu bisa berdampak pada banjir. Semua benar. Nah, lanjut lagi. Gambar kedua. Ya. Menanam sayur-sayuran. Oke, menanam sayur-sayuran. Ini kelompok 3? Sama. Kelompok 2 bagaimana? Sama. Lanjut. Tadi orang sedang memotong kayu atau menebang pohon. Jawabannya semua benar. Karena pohon itu kan bisa digunakan untuk membangun rumah, membangun jembatan, ya. Nah, untuk mendapatkan kayu itu semua benar ya. Oke, lanjut lagi. Apa yang dapat kamu simpulkan dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya? Ya, kasih keras. Membuang sampah sembarangan, menanam sayur-sayuran, memotong pohon. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 1. Kalau kelompok kalian bagaimana kesimpulannya? Oke, interaksi manusia dan lingkungan tidak semuanya menguntungkan. Kelompok 2 bagaimana jawabannya? Coba dibaca. Oke, berarti jawabannya kelompok ini sama kelompok 2 sama ya, sama-sama interaksi manusia dan lingkungan tidak selamanya menguntungkan. Oke, langsung baca hak kelangsungan hidup. Apakah semuanya sudah didapatkan? Setiap kelompok sudah dapat? Sudah. Kalau begitu kelompok ini sama, sudah semua didapatkan? Sudah. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 2? Sudah semua. Oke. Jadi itu mana pekerjaannya itu tentang hak-hak anak? Nah, perlihatkan sama temannya, kasih lihat. Oke, sekarang setiap kelompok silahkan. Ada yang mau dikomentari dari situ? Tidak ada? Semuanya sama jawabannya? Ya. Menurut kalian, apakah terdapat kesamaan pada hak anak dan hak siswa? Ya, jadi apa jawabannya kelompok kalian? Ada kesamaan, mendapatkan kasih sayang guru dan orang tua. Nah, kalau kelompok 2 bagaimana, Nak? Sama-sama mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Oke, katanya sama-sama mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Berarti antara hak anak dan hak siswa itu sebenarnya banyak kesamaannya ya. Ya, oke, lanjut lagi. Simpulkan tentang hak-hak anak dan hak-hak siswa. Oke, apa? Mendapatkan kasih sayang orang tua. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari hak-hak anak dan hak siswa? Bagaimana jawabannya? Kelompok 3. Oh, sama-sama mendapatkan kasih sayang, begitu. Kalau kelompok 2, bagaimana jawabannya? Coba. Kasih keras. Hak siswa adalah mendapat kasih sayang guru dan mendapatkan. Oke, jadi hak-hak anak dan hak-hak siswa pada dasarnya anak-anak itu mendapatkan. Nah, sudah. Sekarang coba apa kesimpulan dari presentasinya kamu ini? Nah, apa kesimpulannya? Coba tentang interaksi manusia tadi apa? Apa yang bisa kamu simpulkan? Kesimpulannya apa? Bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan tadi? Coba dijelaskan. Apakah selalu menguntungkan? Tidak. Kenapa tidak? Karena contohnya membuang sampah sembarangan bisa merusak lingkungan. Ya, seperti itu ya. Kemudian tentang hak tadi, apa kesimpulannya kalian? Apakah kalian sudah mendapatkan semua hak? Ya? Ya, oke. Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, oke. Silakan. Jadi Ibu sudah nilai juga ya. Dari tadi Ibu sudah nilai tentang kalian bagaimana menyelesaikan itu semua. Oke.
Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau cek setiap kerja kelompok tadi ya. Ibu mau cek jawabannya ya. Nah, bagaimana dengan kelompok yang kamu tadi, Nah? Oh iya, yang presentasi tadi ya. Oke. Sudah, tinggal memperbaiki saja kesimpulan sedikit ya. Jadi diperbaiki kesimpulan. Iya, tinggal memperbaiki kesimpulan. Coba Ibu perhatikan dulu. Ya, jadi ini sudah tidak ada yang salah ya. Sudah benar semua ya. Oke, jadi Ibu sudah buat ya, jadi Ibu sudah nilai semuanya sudah bagus, kerjasamanya bagus, caranya bagus, mengisi tadi bagus ya, kekompakannya juga bagus, sama-sama kerja, tidak ada yang hanya berleha-leha. Ya, jadi semua nilainya bagus-bagus di atas kategori baik ya, sangat bagus ya. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya tadi? Apa saja yang kita pelajari hari ini tadi, Nah? Tentang interaksi manusia dengan, kemudian apa lagi? Ya, hak dan kewajiban. Kalau hak tentang apa? Hak anak. Apa lagi? Hak sebagai siswa. Tentang interaksi manusia dan lingkungan. Apakah selamanya menguntungkan? Tidak. Manusia kadang-kala tidak bisa menjaga lingkungan. Akhirnya berdampak buruk. Ya, oke. Kalau hak-hak anak dan hak-hak siswa, biasanya siswa itu kan juga merupakan anak ya. Jadi biasanya hak-hak anak dan hak-hak siswa biasanya memiliki kesamaan. Di sekolah kalian disayang ibu guru, di rumah disayang orang tua. Di sekolah kalian belajar bersama ibu guru, di rumah kalian belajar dengan orang tua. Seperti itu. Ada kesamaan di antara keduanya ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk melihat bagaimana pemahaman kalian, Ibu akan bagikan soal evaluasi ya. Oke, bagi saya. Ayo, cepat diselesaikan. Ya, cari yang sosial yang mana gambarnya. Ya, tuliskan situ gambar keberapa. Gambar pertama, tulis gambar pertama. Karena apa? Ya, berikan alasan. Di situ diminta alasannya ya. Kalau ada yang sudah, langsung Ibu dapati sebentar ya. Oke, ini siapa? Andi Pradana Mahardika. Ambil Andi. Bagaimana? Nilainya semua. Ada yang tidak tuntas? Di bawah 70. Di bawah 70 ada yang dapat di bawah 70? Tidak ada, berarti tuntas semua ya. Ya, berarti bagus sekali pengetahuannya. Kalian sudah paham semuanya tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi Ibu mau sampaikan bagaimana pembelajaran kita. Apa yang kalian rasakan selama belajar tadi? Menyenangkan tidak pembelajaran? Oke, kalian senang apa? Apa yang kalian senangi dari pembelajaran tadi? Kemudian Ibu sampaikan pembelajaran kita ya untuk pertemuan berikutnya. Tadi karena ini tema 6, subtema 1 pembelajaran 3. Jadi berikutnya kita akan mempelajari pembelajaran 4 ya. Nah, jadi sebelum pulang, seperti biasa tentu kita harus berdoa ya. Jadi silahkan Azam tim temannya berdoa lalu saya. Bismillah.